Hai guys, welcome back to GKKD Souters YouTube channel di program kita Souters and Light A light unto your path. Oke, kita kenalin diri dulu dong. Iyalah, Sekalipun walaupun- sebenarnya kita sudah berapa kali jadi host di podcast ini. Host kondang ya? Mas Kondang. Boleh. Oke. Siapa? Kita udah ngelawak sebenarnya. Oh, apa? Sikat lah. Udah nggak seru jadinya ya. Siapa Karena dulu? Soalnya narasumber kita kali ini nih, itu udah nungguin. Nungguin Oke, ya. kita kenalin nama gue Samang Satria dan partner gue yang paling keren, Syarnia Mima, dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya nggak kalah keren dan memberkati. ya Ya apalagi pasti dong ya. apalagi kita udah 9 episode loh. Episode. Kita udah dengar mujizat dari episode 1 sampai episode 9 dan yang kemarin adalah tentang bagaimana Pekerjaan ya, di bagaimana bisnisnya, ya di Tuhan usahanya. baik sama bisnisnya Pak Lukas sampai tidak perlu memotong gaji karyawan. Itu keren banget. Gue sih selama mengikuti podcast ini bener-bener ngelihat pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan, grace, kasih karunia itu emang nyata. Ya, Karena benar. kesaksian-kesaksiannya memang kesaksian hidup gitu ya. Ya, Nah, benar. bisa banget jadi teladan gitu. Oke. Jadi nggak sabar untuk Jadi nggak sabar. mulai podcast kita hari ini. Iya, Nah, gue sumber juga kita- nggak sabar banget. Dan satu yang paling seru adalah gue nggak tahu sebenarnya apa yang kebaikan Tuhan apa yang benar-benar mau diceritain. Jadi gue juga menunggu cerita ini buat diberkati. Langsung aja kali. Langsung kayaknya ada yang udah nungguin. Kita nih. panggil. Kita panggilkan narasumber kita hari ini. Ini dia. Jeng. Halo guys. Wih. Bang Bobby Halo. mau. Kita panggilnya Bang Mas Bob lah. Bang Aduh, Bob. Mas ya, biasa manggil Bang aja. Oh iya ya udah. Oke. Bebas sih, Bang bebas. Bob ya. Bebas. Oke. Apa kabar? Luar biasa baik. Atau biasa di luar? Biasa di luar. Ya kan kerja kan. Kerja lu. di luar, bener. Iya, kerja di luar. Betul. Lagi sibuk apa sih sekarang? Lu? Sekarang gue lagi sibuk kerja ya. Sekarang gue ngantor. Udah mulai masuk ya? Sudah masuk kan. Di apa namanya di bidang food service gitu ya kayak apa? Ya? F&B ya? Supplier bahan minuman gitu ya. Oh, oke. Tuh. Oke. Sebelumnya kan nggak semua teman-teman yang nonton dan dengerin tuh kenal sama lo. Oh iya. Gitu. Sebenarnya teman gue juga nggak kenal banget. Iya, nggak kenal banget, masih anak baru. Gitu. Nah, kenalin dong lu, terus background lu, komunitas dan sebagainya. Oh, nama gue Bobby. Iya, betul. Nama gue Bobby. Gue di klub Blok M. Gue di pelayanan Souters profesional. Oke. Oh, di profesional. Profesional. Ih, kita lengkap. Iya, kecuali home. Iya. Ini ceritanya tuh kita pura-pura nggak kenal. Oh iya betul. Oke. Oke. Apalagi nih? Terus Sudah berkeluarga? Oh ya. Gue seorang suami dan seorang bapak. Oh. Wih. Istri gue Rina, anak gue Geva. Sama dong. Weh, Sama beda apa? Ya sama teman-teman gue yang Oh, lain. iya, Oh betul. iya. Karena gue ini nggak punya teman yang bapak. Oke. Yang bapak-bapak lu nggak apa-apa kan di Nggak bambu? apa-apa. Emang udah Bangga bapak ya, kok. Bang. Berarti lu di GKKD Souters Iya. kan pelayanan di ministry profesional. Iya, betul. Komunitas teman-teman yang sudah bekerja ya. Iya, Oke. betul. Jadi udah berapa lama di GKKD Souters? Karena lu di Souters kan tadi kan lu cerita lu melayani di ministry profesional. ya? Profesional, betul. Awalnya gue masuk GKD Souters itu tahun 2014. 2014. Udah 6 tahun ya? Tahun Udah ya, 6 betul. tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Iya. Lama ya? Ya udah 6 tahun lama. Udah SD kalau anak. 6 tahun tuh berapa detik sih? Mohon maaf nih, saya disuruh Pokoknya matematika. lah, udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Oke. Lumayan lama. Berarti aktivitas lu melayani juga dan bekerja. tadi? Betul. Oh, oke. Pokoknya dari gue jomblo sampai gue menikah sampai gue punya anak. Lama ya, dalam betul. 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi pertama kali masuk berarti nggak dari SMP SMA ya? Karena Enggak. sebelumnya tuh banyak narasumber Enggak. kita yang join Souters tuh Kalau dari youth gitu kan. Istri dari istri ya. Bahaya nih. Istri? Istri. Nanti istri lu, kamu punya istri lain. Itu kok sama bilang istri. Jadi harus di bold ya, istri doang ya. Istri ya. Istri lu juga melayani Karina ya, Betul. melayani di GKD Souters satu ministry. Satu ministry dan satu klub. Kebetulan kita satu klub. Oh, Apa ketemunya di di klub. Memang Persekutuan. ketemunya di klub, betul. Wow. Persekutuan. Aku mau ikut klub ah. kan udah ketemu.
Sharon, ini ceritanya adalah Kita belum tahu ya. Oke. maklumin ya Bu. Iya, Kalau apa-apa. judul sinetron Cintaku Ketemu di Persekutuan. Mantap. Betul. Oke, berarti mungkin 1 menit lah ceritain lah bagaimana lu pelayanan dan lu bertemu dengan teman hidup lu. Gue pelayanan itu karena gue mengalami metanoia gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda yang gue dapetin di GKD Souters gitu ya. Yang gue tadinya tahu hanya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus baik itu buat gue. Sampai akhirnya gue menyadari bahwa janji Tuhan itu luar biasa gitu buat hidup gue gitu ya. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk melayani. Jadi awalnya gue diajak Tulus. Oh, oke. Tahu tuh temen ya. Tulus tuh anak Souters juga. Dia lagi Bro kuliah Tulus di ya? Hillsong dia sekarang lagi kuliah di Hillsong. Oh, diajak sama dia. Iya, gue diajak sama dia awalnya. Bob, lu ikut ke gereja gue katanya gitu kan. Ya gue ikut-ikut aja gitu kan awalnya. Pas gue dapat firman Tuhannya ada sesuatu yang berbeda gitu yang gue dapetin gitu ya. Itu sih. Jadi yang tadinya gue taunya cuman Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Jadi sekarang gue lebih bertambah lagi gitu loh pengetahuan gue soal firman Tuhan. Oke, lalu lu ketemu sama Sama Rina. Oh, sama Rina ada cerita lagi tuh. oh ada Ada cerita lagi. rahasia ya. Rahasia, tapi bisa gue bisa kasih tahu sih. Tapi yang pasti ketemu di persekutuan yang Yang melayani pasti orang. gue ketemu di persekutuan karena gue hanya melihat dia gitu loh Woi. di klub, karena kan cuman di klub doang yang apa namanya gue bisa melihat respon dia gitu ya, respon dia, iya sih. Iya benar-benar. ya, cara dia memperlakukan anak-anak PA, cara dia menemukan jemaat, ya itu yang gue lihat sih. Oke. Karena banyak belajar juga dari IC yang Bang Otto berikan gitu ya, Bang Otto. IC itu ibadah Intimate couple, couple. buat yang mau berpasangan, yang sudah berpasangan gitu. Oke. Waktu lu melayani married tahun berapa? Mary tahun 2017. 17. Ya. Udah 3 tahun. Dari 2014 ya. Perjalanan nanti kita ngobrol-ngobrol tentang pernikahan dan segala macam kebaikan Tuhan ya. Ya boleh. 2017 married, lalu pertama kali masuk Souters lu udah ngantor gitu. Gue sudah ngantor. Oh, berarti Gua- ngantor sambil pelayanan dong. Kantor sambil pelayanan, betul. Oh, itu lu nggak ribet gitu. Nggak Maksudnya, ribet. Nggak ribet ya. Nggak ribet sih. Oh, oke. Bagus ya time managementnya berarti ya. Iya. Bisa Iya. ngatur dengan Komit. baik. Iya, betul. Komitmen. Oke, lalu waktu married juga masih ngantor. Nah, ini yang apa namanya? Jadi waktu 2017 itu gue memutuskan Oktober 2017 itu gue memutuskan untuk resign karena emang ada masalah di kantor gitu. Nah, berarti waktu lu married itu kondisi lu lagi nggak kerja. Iya, nggak kerja, betul. Oh, Karena yang tadi gue bilang tuh, Oktober 2017 itu tanggal 27 gue inget banget. Apa namanya? Gue resign dari kantor karena ada masalah. November tanggal 11 gue nikah sama Rina. Udah hamin 1 bulan ya berarti ya? Enggak dong, hamin 10 hari malah. hamin 10 Oh iya, hari. 10 harian. ujung sama di awal Ya, ya, betul. bener-bener. Jadi pas ditanya, Bobby kamu kerja tapi kemarin. Enggak ada pertanyaan itu karena kan mau ada nikah, ya. iya betul. Itu udah lamaran duluan. Iya. Berarti di saat lu married, Oh iya, di saat itu juga lu lagi nggak ngantor tuh, lagi nggak ngantor. luar biasa ya. Iya, Tapi lo apalagi- punya bisnis kan ya? Nah, Apa itu sekarang? bisnis itu ada ceritanya sih. Jadi pada saat gua sudah nikah nih kan, sudah nikah gitu ya. Berikutnya adalah gua mencari pekerjaan. Gue mencari pekerjaan baru, gue interview sana sini, tapi nggak sesuai apa yang gue harapkan gitu ya. Jadi ada yang gajinya pas, tapi mengharuskan hari Minggu masuk. Nggak bisa pelayanan. Nah masalahnya adalah gue sudah komitmen di pelayanan. Wow, lu komitmen nggak pelayanan? Komitmen. Gue juga. Ada juga apa namanya gajinya pas Sabtu masuk. Nah sedangkan harapan gue itu adalah Senin sampai Jumat kerjanya. Gitu. Jadi Dengan yang gajinya pas. iya pastinya. betul. Sama pekerjaannya juga kayak waktu itu gue ngelamar dapat di Cengkareng. Waduh. Jauh banget. Apalagi udah Gue tuh, berkeluarga ya. gue tuh kalau Iya. ada apa kerjaan di Cengkareng sama di Australia, gue beli di Australia. Kenapa tuh? Ya gitulah. Ya. Aduh tidak menjawab saya gitu. Sharon main ke Cengkareng ya. Oh kenapa? Ya, Nggak mau apa-apa. kan nanti dimarahin sama warga Cengkareng. Jadi sambil menunggu mendapat pekerjaan akhirnya gue sama Rina gitu ya. Rina apalagi kan dia basicnya interior design gitu ya. Oke. Akhirnya kita mulai coba-coba nih masuk bisnis di materialnya Bidang. tapi Oh, interior. berarti sekarang bisnis lu bareng sama Rina ya? Rina. Jadi gue sama Rina tuh sekarang ini ngantor. Oke. Tapi bisnis itu masih berjalan.
ngantor sambil bisnis. Iya betul. Oh, berarti dapur ngebul ya? Ngantor bisnis. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuh Tuhan. Sharon. Tapi tetap punya waktu untuk anak dong. Oh masih punya waktu sama anak. Oh, oke. Masih punya waktu. Gue juga punya waktu sih buat anakku. Nantinya. Iya, aku mau Oke, main juga. Betul baik-baik. betul. Oke. Kemarin nih ngomong-ngomong soal anak, Ya. kita dengar kabar yang sukacita banget ya. Hmm. Boleh Kak? Kebaikan Tuhan ya di keluarga lu. Oh. Terutama waktu Geva sembuh ya. Sebenarnya cerita panjang sih. Iya. Tapi sebelum ke situ gue penanya tentang bisnis lu, nggak apa-apa ya? Boleh, Kita sambil mundur. nungguin nih nanti Iya. apaan tuh gitu ini ya. ini yang lagi nonton sambil nyiapin popcorn segala macem kayak gitu. Oke. Mau nanya apa Kak? Berarti sekarang bisnis interior ya, Materialnya sih. material. Oke, jadi buat teman-teman yang perlu material buat kantor Ya, betul. segala macem bisa lah kontak lu ya. Bisa. Oh, oke, gitu. Jadi kita mau ada promosi. Sekalian promo Sekalian jadinya ya, promosi sekalian ya. promo ini. Aduh, Aduh. nggak apa-apa. Ini sebenarnya dibayarin sama Bobby Oh, Amin. Ini product placement Rina, enggak ya. dan lancar ya puji Tuhan ya. Kemarin corona sempat stop gitu. Oke, dan waktu lu sekarang ngantor sama Rina malah gimana? Projectnya sekarang kembali lagi gitu. Ya kan balik lagi gitu ya. Tuh. Seru ya dengerin ya. Ada firman Tuhan juga tuh. Apa tuh? Tuhan tuh yang merubah kutuk jadi berkat. Iya betul. Gitu. Jadi ya apapun kondisinya sih kayaknya kita selalu diberkati ya. Amin. Mantap. Pasti. Amin. Gue jadi gimana gitu. Kenapa? Ya, ngomongin soal berkat dan kebaikan Tuhan. Iya benar. Jadi nggak sabar jadi narasumber juga kan? Yang kayak waktu itu. bukan. Cuman gue pingin denger cerita tentang keluarganya Bobby. Wih sama dari tadi udah Boleh banget, penasaran banget. Ya. Nah kita balik lagi nih. Ya. Jadi hari ini kita mau denger kebaikan Tuhan yang sering diceritain banyak orang di dalam keluarga lu, terutama tentang Geva. Iya Ya. betul Oke, sekali. buat teman-teman yang belum tahu, Geva siapa? Geva siapanya Bobby? Anaknya yang dari Geva, iya anak yang paling lucu, bisa buka Instagramnya Bobby ya. Iya betul. Lihat kelakuan Geva yang lucu. Jadi Geva umur berapa sekarang dia? Sekarang sudah 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 1 bulan. tahun 8 bulan. Oke. Waktu itu nama penyakitnya adalah Kawasaki. Kawasaki. Ya. Jujur waktu pertama kali denger, penyakit apa? Kayak nggak pernah denger Iya. sebelumnya. Bisa di gitu. searching di mana di Google. Halo dokter juga ada. Cuman jangan Kawasaki doang ya. Yang keluar Jangan Kawasaki. RSI, Motor nanti. segala Iya. macam ya. Ya harusnya penyakit Kawasaki. Tapi Penyakit Kawasaki betul. penyakit Kawasaki itu satu penyakit yang umum atau langka sebenarnya? Sebenarnya dibilang langka juga enggak ya, karena yang gue tahu gitu ya, gue tahu karena anak gue sakit gitu ya. Yang gue tahu tuh setiap tahunnya tuh ada laporan 5.000 anak yang terlapor di Indonesia. di Indonesia aja. Oke. 5.000. 5.000 Ya, anak. Itu sebenarnya yang sih- terlapor, yang belum terlapor nggak tahu ada berapa. Iya. Gitu loh. Oke. Dan katanya Kawasaki ini tuh dia tuh menyerang ke gen-gen orang-orang Asia. Oh, oke. Dari bayi sampai 5 5 tahun tahun ya. katanya Berarti sih gitu. bayi sampai balita itu memang Resikonya. Resikonya Iya. betul. Dan sampai sekarang katanya penyebabnya tuh nggak tahu apa. Oh. Dan kenapa dinamakan Kawasaki? Karena yang menemukan ini namanya dokter Kawasaki di Jepang. Oke, makanya dikasih namanya gitu. sesuai nama dokternya. Betul. Nah, satu hal yang pengen gue tanyain sih, karena kan kita udah bahas soal penyakitnya gitu ya. Ya. Nah, pertama kali gimana sih kejadiannya lu mengetahui anak lu gitu? Jadi Bang? pertama kena kali itu, Kawasaki. jadi pertama kali itu si Geva 3 hari berturut-turut demamnya tidak turun. 3 hari. Ya, Oke. demam terus gitu kan. Sampai akhirnya gue memutuskan sama Rina untuk langsung ke rumah sakit. Karena memang kan biasanya tuh bayi itu kalau 3 hari demam nggak turun. itu harus ke dokter katanya gitu Oke. kan. Oke. Gue memutuskan sama Rina ke rumah sakit, tapi kebetulan dokter yang menangani Geva nih yang dari bayi, dari masih baru lahir sampai sekarang itu sedang tidak ada jadwal karena memang lagi corona tuh jadwalnya berkurang gitu. Iya, betul. Jadi sampai akhirnya gue sama Rina memutuskan untuk mencari rumah sakit lain. Oke. Dekat rumah ya. Rumah sakit itu dekat rumah. Akhirnya gue ke situ sama si Rina, langsung ketemu sama dokter spesialis anaknya.
Menurut dokternya si Geva ini kena penyakit namanya infeksi bakteri. Yang menyebabkan dia demam tinggi selama 3 Iya, hari. betul. Dan waktu itu gue ke rumah sakit itu hari keempat ya. Oh udah hari Udah hari keempat ya, karena udah 3 hari ya. berlalu, ya. Jadi pas sudah sampai rumah sakit, dokter bilang harus diopname. Nah sebelum masuk ke ruang rawat inap harus dicek dulu kan toraks itu kayak Iya, apalagi lagi corona gitu kan, ini, takutnya semua yang bayi masuk. kan carrier kan, pembawa gitu kan. Nah singkat cerita sudah habis itu gue sama Rena oke lah nggak apa-apa di inap ya, rawat inap di sana. Sesudah rawat inap di hari ketiga tuh demam turun. Setelah rawat inap berarti itu udah 7 hari berarti ya? Ya, demamnya turun, tiba-tiba malamnya naik lagi. Oh, oke. Tadinya tuh hari ketiga itu demamnya turun, dokter bilang udah bisa pulang, kan di visitnya siang tuh. Besoknya mungkin atau sore itu boleh pulang ya? Besoknya boleh pulang. Ternyata malamnya naik Ternyata lagi. malamnya naik lagi Berarti nggak ada perubahan itu di rumah sakit ya? di rumah sakit. Oke. Di rumah sakit. Sampai lu tetap di rumah sakit itu atau pindah? Sampai akhirnya kita tetap di rumah sakit itu sampai hari ke-6. Oke. Si Geva nggak ada perubahan gitu ya, nggak ada perubahan, dia demamnya masih tinggi. Tinggi terus atau siang-siangnya turun, malamnya naik lagi? Turun naik betul. Oh, oke, turun oke, naik. oke. Jadi hari ke-6 itu gue langsung bilang sama Rina gitu ya, apa kita ganti rumah sakit gitu ya. Maksudnya kita Karena nggak mau udah lanjut lagi di rumah seminggu. sakit itu ya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari situ. Tanda tangan apa ya, resiko itu Iya, ya. Jadi maksudnya rumah sakit tidak menanggung gitu Iya. ya. Kalau ada kejadian apapun. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang, bawa Geva pulang ke rumah. Bawa pulangnya ke rumah gitu Ke rumah dulu. Oke, oke. Dengan kondisi Geva masih Demam. Berarti belum ada diagnosa, maksudnya belum ada kepastian diagnosanya. Belum ada kepastian. Jadi Karena kemarin taunya bakteri dulu ya berarti karena ya? katanya waktu itu katanya infeksi bakteri. Oke. Infeksi bakteri saja gitu. Terus waktu dibawa pulang ke rumah, tindakan apa yang dilakukan? Jadi waktu dibawa ke rumah itu gue langsung sama Rina tuh mencari rumah sakit. Oh. Mencari rumah sakit. Awalnya tuh rumah sakit yang kita cari tuh dokter yang benar-benar spesialis anak gitu, yang maksudnya yang paling bagus di Jakarta gitu ya. Oke, oke. Cari dapatlah di daerah rumah sakit, daerah apa sih namanya? Sleepy ya kalau nggak Oh, salah. iya, Lupa iya. namanya rumah sakit. Itu setelah berapa hari dibawa pulang ke rumah? Jadi 6 hari, hari ke-7 pulang. Pulang. Hari ke-7 itu kita cari. Wow, jadi siang-siangnya Pokoknya Keluar rumah gue sama sakit. Rina pengennya gerak cepet gitu loh. oke, Karena kan oke. anak-anak gitu ya. Jadi semuanya gerak cepet. Dari yang dokter di Sleepy itu langsung kita ke rumah sakitnya bikin jadwal. Tiba-tiba di hari H besokannya tiba-tiba dibatalkan jadwalnya. Karena memang lagi corona. Iya. Wah. Jadi terbengkalai lagi nih si Geva. Tapi anaknya gimana? Apakah Anaknya rewel sih- gitu? Karena anak jadi- kecil demam biasanya Iya rewel betul. kan? Jadi si Geva ini dari kecil ya, dari dia baru lahir ya, dia itu demam nggak cengeng, nggak rewel. Dia tuh kalau demam lagi badannya panas tapi nggak rewel, nggak cengeng gitu. Kayak anak-anak normalnya lincah, masih main-main gitu loh, masih kayak begitu. Ya, oke. Jadi nggak ada, gua nggak melihat dia seperti orang anak sakit gitu. Oh. Walaupun badannya panas gitu ya, walaupun demam gitu. Jadi waktu jadwal visitnya Dibatalkan. Nah, dibatalkan, sampai akhirnya gue mencari rumah sakit lagi, dapatlah dokter anak yang megang Geva ini lagi ada di rumah sakit di Bintaro. Oke. Nah, langsung gue meluncur ke Bintaro Iya. di Bintaro ya. Tiba-tiba pas di Bintaro menurut gue agak rumit gitu ya. Birokrasinya harus begini karena COVID gitu ya. Karena gue juga harus maklumi gitu ya. Iya. Karena rumit, kita pulang lagi ke rumah, bawa lagi Geva pulang ke rumah, kita cari-cari dokter lagi yang bagus gitu ya. Tanyalah, akhirnya kita si Rina punya teman kantor, tanya ke teman kantornya, dia merekomendasikan di rumah sakit di mana? Di Sumarekon, di dekat Sumarekon Mall Serpong situ loh. Oke, Oh, daerah di Serpong. Serpong ya. Iya. Iya. Ketika gua ke situ, ketemu dokter spesialisnya, dokternya cuma bilang, "Oh, ini anak ibu Kawasaki." Awalnya gejalanya apa sih, Kak? Nah, waktu gua ke dokter itu ya di Serpong ya, gua sama Rina nggak kasih tahu dulu tuh kenapanya gitu ya. Tapi dokternya bisa tahu, nih anak lehernya kemarin bengkak nggak, yang sebelah kanan kayak gondongan gitu. Oh, Itu gejalanya. oke, kanan. Dan Terus- bener Dan bengkak? benar. Oke, oke. Dan matanya merah nggak?
Terus dan kulitnya tuh apa namanya kayak ruam-ruam gitu nggak. Iya. Dan tiga gejala yang disebutkan dokter itu benar, padahal gue sama Rina nggak kasih tahu. Oke. Lalu dokternya kasih tahu kalau Itu namanya Kawasaki. gejala yang Yang dialami Geva itu Didiagnosa diagnosanya Kawasaki. ternyata Kawasaki. Oh, Jadi yang kemarin dibilang infeksi bakteri itu salah diagnosa. Oh. Kawasaki itu apa? Virus. Kawasaki itu virus sih. Oh, oke. Wah, terus gimana tuh pas lu denger nama penyakit yang buat kita aja tuh udah Nggak tahu, asing gitu iya. ya, nggak biasa kita denger. Jadi Kawasaki gitu ya. Waktu lu denger diagnosanya sesuatu yang Nggak biasa, baru gitu. Yang nggak pernah didengar ya. Iya. Awalnya sih pas gue denger itu gue pikir biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak terlalu serius gitu. Yang kaget Geva ya? Hah? Apa tuh Pak gitu ya? Enggak. tuh? Jadi pas gue pertama denger itu ya gue belum cari tahu karena yang di pikiran gue itu adalah Geva sembuh. Harus sembuh ya. Apapun penyakitnya. Karena jujur aja si Geva itu dari hari 1, 2, 3 tambah 8 itu berarti sudah 12 hari Sakit. demamnya nggak turun-turun. Itu kan nggak normal. Iya. Yang ada di pikiran gue pada saat itu adalah khawatir dan sangat takut. Karena jujur aja ya, gue sebagai orang tua gitu melihat anak gue sakit, itu gue pusing Iya. gitu loh. Kayak gue ngomong sama anak gue gitu ya pas lagi di ronsen, dia kayak takutan banget ya. Gue tuh pengennya gue aja gitu yang ngerasain sakit, jangan lu gitu. Kalau bisa gue ngomong sama dia gitu ya. Karena memang gue nggak tega ngeliatnya. Jadi di pikiran gue pada saat si dokter bilang Kawasaki, ya gue pengennya yaudah sembuh. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya? Si dokter itu langsung nyaranin untuk ke rumah sakit yang di Alam Sutra. Oh, oke. Ini rumah sakit yang sudah pernah menangani. Jadi rumah kasus sakit yang Alam Sutra ini memang pusatnya Kawasaki di Asia. Oke. Asia Tenggara. Oke. Penyembuhannya ya. Iya. Bukan pusat Kawasaki. Bukan. Bukan. Tapi sebelum masuk ke perpindahan rumah sakitnya, gimana sih responnya pas tahu ternyata diagnosanya salah, selama ini seminggu udah dilewatin tuh nggak ada hasilnya gitu. Gimana respon Sebenarnya lu tuh- dan pasangan lu itu? Ya sebenarnya kalau secara manusiawi gitu ya, secara ada keselnya juga gitu loh. Nih dokter gimana sih gitu kan? Iya, udah Apalagi- seminggu nih, kasihan kan. Iya, apalagi yang ditangani tuh anak gua gitu loh. Udah seminggu kita dirawat di sana nggak ada hasilnya apa-apa gitu ya. Iya. Ya memang waktu itu keadaannya sangat-sangat membuat gua dan Rina itu negatif tanda kutip ya. Oke. Karena khawatir, takut, Iya. kesel gitu loh. Itu ngumpul semua, apalagi lagi corona begini kondisinya, si Geva nggak bisa ketemu sama dokter yang dari bayinya itu gitu loh. Oh iya. Nggak bisa ditangani, akhirnya langsung lanjut ke Rumah sakit. yang di Alam Sutra itu. Kebetulan dokter yang menangani itu sedang tidak ada jadwal di rumah sakit. Jadi gue langsung ke rumahnya. Ke rumahnya. Pada hari itu juga tuh. Ya, posisinya memang lagi ada jadwal di rumahnya lagi ada. Dia Praktek. di rumah juga praktek Oke. gitu. Hmm. Di BSD gue langsung ke sana. Dokter cuma bilang ini sudah terlambat. Wah. Kenapa? Jadi dokternya itu bilang Kawasaki itu ada komplikasinya. Jadi virusnya itu menyerang gue kurang paham sih ya detailnya. Jadi intinya dia menyerang pertama ke organ jantung. Jadi organ dalam langsung. Betul, dan memang betul pada saat dicek ke rumah sakit sudah ada pembengkakan di jantungnya Geva. Oh, Iya. jantungnya bengkak. Bukan jantungnya tapi pembuluh darahnya deh. Oh, Salurannya Kak. Salurannya jadinya bisa kapan aja kena serangan jantung tuh anak. Iya. Kalau seandainya tidak ditangani cepat ya. Oke. Terus wah makin dengar Pada saat kabar itu gitu gue ya. mendengar hal itu, gue langsung tegang banget sama Rina. Apalagi Dan sama waktu dokternya bilang, oh ini udah telat nih. pada saat dibilang udah telat itu, negatif banyak yang, pokoknya banyak negatifnya deh gue sama Rina tuh. Kesel, takut, khawatir semuanya kumpul deh Iya. di pikiran gue gitu ya. Pada saat itu, jadi memang langsung lanjut, dokternya bilang langsung bawa ke UGD di Alam Sutra, rumah sakit Alam Sutra. Dari UGD diperiksa, dicek toraks lagi untuk menyatakan COVID atau enggak gitu ya. Negatif COVID, langsung diputuskan untuk rawat inap. Iya. Oke. Masalah Kawasaki dan jantung itu sudah jadi masalah baru gitu ya. Iya. Dan masalah berikutnya adalah ini rumah sakit premium.
dan lu harus bayar ya. Tandanya tidak Iya. murah gitu. Tidak murah maksudnya gitu ya, tidak murah. Jadi dan pada waktu itu masalah yang kalian hadapin adalah yang pertama Geva harus sembuh dengan penyakit yang nggak pernah lu yang nggak dengar. pernah gue dengar. Ya, terus virus penyakit itu menyerang ke pembuluh darah jantung. Betul, jantung. Lalu yang kedua masalah biaya. Ya jadi pada saat gue dengar nama rumah sakit di Alam Sutra itu ya, Ya. pusing gue nambah gitu ya. Karena gue udah dengar rumah sakit ini gitu ya. Karena rumah sakit ya. Oh berarti harusnya rumah sakit itu namanya disensor ya. Orang Biar nggak pusing gitu ya. Nggak pusing. Iya, karena rumah sakit itu termasuk rumah sakit yang lumayan gitu ya. main mahal. Lumayan mahal. Jadi waktu itu gue belum ada BPJS sama asuransi juga. Waktu itu. Bahkan belum ada asuransi ya. Dan Kawasaki ini nggak ditanggung sama namanya BPJS. Oh, Ternyata. iya. Gitu. Berarti waktu itu ini kita ngomongin biaya ya. Biaya cukup besar ya. Kalau untuk gue sama Rina sih sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Ya gue pasti bisa gue kebayang sih biaya buat pengobatan satu penyakit Tindakannya, Betul. rawat inapnya. Iya. Gitu. Berapa Oke. lama Hah? di rawat inap? Rawat inap itu 5 hari. Oke. Pas perkiraan dokter 5 hari. Oke. Waktu itu memang obat-obat dan segala macamnya memang mahal untuk penyakit itu. Sangat mahal. Sangat mahal. Jadi si Geva itu diberikan obat itu pada saat hari kedua masuk di rumah sakit itu ya. Oke. Namanya apa? Ifik kalau nggak salah ya. Jadi kayak cairan infus. Oh, Obatnya Ifik masuk ke tubuhnya Geva itu ada 9 infus. sebenarnya. Dalam waktu 5 hari. Dalam waktu sehari. Sehari 9. Jadi abis ganti. Abis masukin lagi. Wow. Abis masukin lagi gitu. Oh, sebenarnya tadi permasalahan adalah Geva harus sembuh ya. Iya. Ya, Dan nambah masalah lu harus bayar. Ya, jadi pertama kali masuk rumah sakit itu deposit. Deposit itu kita masih adalah budgetnya gitu ya. Masalah kedua, pada saat obatnya Kawasaki itu yang mau dimasukin yang mahal itu, kita harus tanda tangan dulu, menyetujui bahwa Mengiyakan tindakan ya, tersebut mengiyakan gitu tindakan ya. tersebut gitu loh. Oke. Untuk biayanya tapi ya. Ya. Oh. Waktu itu ada momen dimana lu ketemu sama administrasi. Ya, betul. Oke, lalu dikasih lah Dikasih. bilnya. Dikasih apa namanya? Biaya Bil sementara namanya ya. Oh iya. Jadi obat ini akan rilis ke tubuh Geva, tapi harus DP dulu. Waktu itu DP-nya 20 juta. Waktu itu 20 juta. Ya. Dalam Dan- 1 hari dikasih tahu dan hari itu juga kah? Hari itu juga gue pikir tuh pertama tuh yang dikasih formnya itu apa namanya? 3.700.000 satu apa namanya? Infus itu ya, Infus. efek itu ya. Iya. Gue pikir harganya cuma 3,7, ternyata ada 9 kali. Oke, banyak ya. Banyak. Jadi memang waktu itu gue ngobrol sama Rina. Oke, intinya kita mau Geva sembuh gitu ya. Gue tinggal tenang sama Rina, dan puji Tuhannya banyak dukungan juga dari keluarga, dari teman-teman gitu sampai akhirnya bisa. Berarti Bang Bobi sama pasangan tuh bikin satu kesepakatan gitu ya. Iya, betul. Kesepakatan apa aja yang udah dibikin selama melalui proses ini gitu. Sorry. Berarti biayanya itu nggak cuma 20 juta ya? Nggak, itu hanya awal. Hanya awal. Betul. DP-nya. DP-nya. Iya. Belum biaya rawat inap, belum biaya visit dokter, belum biaya tindakan dan apa-apalah gitu. Itu cuman hanya biaya obat. Oke. Untuk 20 juta aja Itu awal. awal itu cukup ya, Cukup karena budget lu udah menegangkan. habis di awal itu ya. Betul, udah habis di situ. Di rumah sakit pertama segala macam, lalu DP, betul. lalu ketemu dengan biaya setiap hari di rumah sakit itu ya. Iya betul. Gede, itu gua tahu sih gede banget sih. Gede banget memang. Oke. Dan gue percaya gitu ya, Tuhan itu nggak akan mempermalukan gue dan Rina gitu loh. Iya. Jadi dari awal gue memutuskan untuk masuk rumah sakit di rumah sakit awal yang pertama dan yang kedua itu semuanya berjalan dengan mulus. Oke, dalam segala halnya. Ya, tidak ada kayak paksaan dari rumah sakit lu harus bayar nih. Nggak Jadi ada si juga Geva harus ditahan-tahan, itu nggak ada. Jadi Jadi- perawatannya bisa dilakukan dengan baik. Dengan gitu ya? baik betul. Oke, Ini balik ke memang- pertanyaan Sharon tadi. Ya. Waktu lu denger lu harus bayar sekian itu, Ya. lu shock. Maksudnya lu sama Rina itu Wah, shock banget.
shock banget. Ya karena memang tanggungan ya. Tanggungan. Jadi awalnya tuh shocknya itu sebenarnya yang paling besar itu bukan di biaya, di gue tuh nggak tega ngelihat anak gue kayak terbaring sakit itu. Sebenarnya si Geva tuh nggak lemes. Gue cuman nggak tega ngelihat dia diinfus tangannya, itu gue nggak tega ngelihatnya gitu. Jadi ada momen waktu itu gue ganti sama bokap nyokap gue gitu ya. Ini sebelum bayar si Ivik ini ya DP ya malamnya. Sorenya gue keluar sama Rina jalan-jalan pakai mobil gitu ya. Di mobil tuh gue cuman bisa worship, gue berdoa sama Rina, gue nangis sama Rina. Gue nangis, maksudnya nangis itu karena nggak tega ngeliat anak gue gitu kan. Sebisa mungkin kalau bisa ditukar penyakitnya ke gue aja deh gitu loh. Bahasa ininya gue juga ya. boleh sih. Aduh. Sama sharing tuh bagi-bagi gitu. Iya. Kayak gue ngerasa tuh gue aja deh yang sakit, jangan sampai anak gue yang sakit gitu. Karena gue kasihan gitu ngeliat dia lemah. Itu yang jadi pikiran, yang jadi beban gue sama Rina. Jadi hal-hal itu negatif. waktu lu ngalamin satu itu masa berat ya. Buat lu ya. Itu titik terendah banget. Masa berat banget lu ngadapin itu, lu ambil waktu worship sama Rina worship di mobil. Gue di mobil berdoa sama. Jadi sambil jalan tuh kita karena memang yang bisa kita keluarin itu di mobil. Jadi anak si Geva, gue titip sama bokap nyokap gue di rumah sakit yang nemuin. Gue sama Rina di mobil kita doa, kita worship sama Tuhan. Balik lagi tetap tenang gitu, percaya bahwa Geva sudah sembuh gitu ya. Itu yang selalu jadi doa gue sama si Rina gitu. Oke, di masa-masa lu negatif. Struggling sama semua kondisi itu, kebaikan Tuhan apa yang lu alamin, lalu lu ingat apa gitu tentang firman Tuhan? Gue sangat amat dikuatkan ketika gembala kita Bang Otto gitu ya, menyempatkan waktunya untuk menjenguk Geva waktu itu di Alam Sutra gitu ya. Oke. Jadi Bang Otto datang, dia dengerin cerita gue sama Rina tentang Geva sakit apa dan kondisinya seperti apa gitu ya. Setelah dia dengerin, dia cuman bilang sama gue sama Rina gitu. Kata-kata pertama yang keluar itu dia juga bilang gini, jangan salah fokus. Pastor Otto bilang kayak gitu. Jangan salah fokus gitu ya. Dia bilang jangan salah fokus. Dari situ gue langsung langsung memutar arah gitu ya. Yang tadinya gue negatif banget tentang penyakit, tentang keuangan, pokoknya struggle banget udah gitu berat ya. Gitu udah berat rasanya banget gue sama Rina. Kayak gimana ya? Ibaratnya kalau tentang pekerjaan gue nggak dapat pekerjaan itu hal yang biasa gitu ya. Keuangan itu hal yang biasa gitu. Tapi ini anak loh. Ini anak gue gitu loh. Anak gue sangat sayang gitu sama anak gue ini ya. Jadi ini berat banget itu loh. Nah ketika Bang Otto bilang jangan salah fokus, di situ gue langsung janji Tuhan tuh kuat banget gitu yang gue pikirin tuh. Bila Kristus sudah sembuh. Gue jadi ingat lagi sama karya Yesus di kayu salib. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia naik ke kayu salib cuman buat kita terima kebaikan. Terima kesembuhan. Terima kelimpahan bahkan. Itu yang jadi yang jadi gue berpikir sebaliknya gitu. Tadinya gue negatif, tiba-tiba gue denger satu kata jangan salah fokus, dan setelah itu dibagikan firman juga sama Bang Otto gitu ya. Jadi dari awalnya fokus ke masalahnya, sekarang fokus ke janji-janji Tuhan gitu ya. Janji Tuhan, betul. Oke, berarti setelah lu dengar itu dan lu memilih untuk fokus sama kebaikan Tuhan. Diingatkan lagi. Jadi memang gue sebenarnya tahu gitu ya firman Tuhan ya, janji-janji Tuhan yang suka dibagikan di gereja gitu ya. Ketika diingatkan kembali gitu ya, ada orang yang mengingatkan kita kembali, gue jadi kuat lagi gitu, kayak ada yang ngasih makan gitu loh. Oke. Setelah itu lu alamin kebaikan Tuhan ya. Mujizatnya adalah Geva sembuh. Sekarang ini Geva sudah sembuh, Kawasakinya sudah hilang. Amin. Tapi masalah keduanya itu ketika di eko jantung ada pembengkakan di bagian pembuluh darah jantung sebesar 7,5 mm, dan itu hampir fatal katanya. Dokter sampai bilang gini, ini cacat. Cacat seumur hidup dibilang. Terus gimana respon Bang Bobi waktu denger itu? Waktu denger itu jujur aja ya, pastinya sangat shock.
Jadi setelah efek itu besokannya di eko jantung. Terus Oh, jadi saat masih proses penyembuhan berarti ya? iya betul, masih di rumah sakit yang sama. Jadi hari ketiga berarti ya. Hari ketiga di eko jantung. Hari kedua. Di eko jantung dokternya bilang ada pembengkakan di pembuluh darah. Jantung itu Ya. Dan di jantung. 7,5 mm. Gua iya segitu, 7,5 mm pembengkakannya. Dan dokter bilang untuk bisa sembuh itu sangat sedikit. Maksudnya pembengkakan untuk berkurang itu sangat sedikit. Dan resikonya untuk Geva ke depannya adalah kalau ada Ya itu pembengkakan cacat. Jadi harus minum obat terus supaya Obat jantung terus. Iya. Berarti memang bukan obat jantung. dokter vonis akan ada kelainan atau Betul, kecacatan ada ya? kelainan di di jantungnya Betul. akibat penyakit. Akibat si Kawasaki ini dia virusnya tuh nyerangnya ke situ. Oke. Kemudian Gitu. Nah kemudian pada saat itu gue sama Rina shock banget, apalagi Rina gitu ya, seorang ibu gitu ya. Yang gue bisa lihat dia cuman kuat, dia tuh menurut gue istri dan ibu yang kuat gitu ya. Shock gue sama Rina. Nah setelah itu Bang Oto datang tuh malamnya. Oke. Sama Bang Ben juga datang menguatkan lagi yang ini tadi yang gue bahas tuh soal jangan salah fokus fokus ya. ya. Gitu sih. Oke. Lalu permasalahan tentang pembayaran beres. Puji Ada Tuhan memang yang tadi gue bilang Tuhan tuh nggak bakal mempermalukan anak-anaknya gitu ya. Jadi memang dari awal sampai pokoknya timelinenya gitu sampai keluar dari rumah sakit itu semua berjalan dengan mulus. Yes, puji Tuhan. Semua berjalan dengan mulus, semuanya kebayar. Oke. Sekarang Geva gimana? Sekarang Geva Kawasakinya sudah keluar, sudah sembuh. Kawasakinya sudah tidak ada hilang lagi dalam ya? tubuhnya, sudah hilang. Ya. Tapi masih proses masih proses tahap. Recovery. Iya, recovery. Jadi Oke. kemarin itu kan si Geva itu 14 Mei Ya. keluar dari rumah sakit yang kedua ini ya. Ya. 14 Mei itu adalah ulang tahunnya Rina, pas banget. Oh. Jadi puji Tuhan itu Geva setelah di efek itu sudah tidak demam lagi. Jadi memang sudah turun demamnya, yang tadinya udah 14 hari demam terus nggak turun-turun. Ya. Pas hari ketiga sudah turun. Oke. Jadi sudah nggak demam lagi. Nah, 14 Mei keluar, bulan depannya itu adalah kontrol pertamanya Geva. Yang mana pasti dicek jantung yang kemarinnya. Betul. dong, ya. Karena Yang kan dicek virusnya itu nyerang ke Jantung. Jadi bukan Kawasakinya lagi yang dicek. Kawasakinya mah udah. Selesai. Oke. Yang dicek itu adalah komplikasinya. Komplikasinya ya. Pembengkakannya itu. Nah, setelah dicek jantungnya, ini mujizat yang terjadi dalam kesembuhan gitu ya anak gua Geva gitu ya. Pas dicek sama dokter itu ekonya ke arah jantung. Dokter bilang pembengkakannya menurun. Oke. Yang tadinya dokter bilang kesembuhannya cuma beberapa persen, dokter yang sama bilang ini bisa sembuh. Wih. Wow. Keren banget ya. Iya, Kalau memang. dokter Yesus bilang ini sudah sembuh ya? Nah itu dia. Pada saat gue mendengar berita itu dari dokter yang menangani Geva gitu ya, Iya. bersukacita ya, gue bersukacita. Tapi gue lebih bersukacita lagi ketika gue nggak salah fokus. Wih. Ketika gue tahu bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Geva gitu loh. Iya, benar. Ketika gue tahu yang tadi gue bilang karya Yesus di kayu salib sudah menebus kita gitu loh. Amin. Amin. Jadi itu dulu yang gue yang gue pikirin sama Rina. Jadi ketika sebulan sebelum kontrol yang gue mendengar kabar itu, sebulan itu gue sama Rina ya cuman bisa beriman gitu ya. Nah itu yang pengen gue tanyain gitu, penasaran apa yang lu dan pasangan lu lakukan nih Bang selama ya proses menunggu untuk kontrol pertamanya itu, karena kan kalau gue mungkin udah deg-degan nih, aduh bakal dapat info apa nih, gimana perkembangannya, apa yang lu lakukan dengan pasangan gitu. Yang pasti deg-degan, pasti kan. Soalnya balik lagi ini anak gitu ya. Tapi gue percaya, gue sama Rina sepakat, apapun juga Geva ini adalah milik Tuhan. Iya. Apapun juga yang gue kerjakan dan Rina kerjakan, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan menyertai gitu ya. Iya. Pasti berhasil gitu ya dalam Iya. kesembuhan, keuangan apapun gitu ya. Nah, Jadi pada saat sampai ke kontrol pertama itu ya deg-degan memang. Tapi gue sama Rina lebih memutuskan untuk tidak melihat apa yang gue lihat.
Karena gue Oh. percaya janji Tuhan lebih nyata dibandingkan apa yang gue lihat. Iya, Yes, amin, amin. Nah berarti fokusnya gitu ya. Jadi memang ya jangan salah fokus yang tadi Bang Oto bilang gitu. Jangan salah fokus ya, gue memilih untuk percaya. Lu nggak fokus ke penyakitnya, tapi lu fokus bahwa janji Tuhannya sudah Yes, betul. terjadi ya. Gue sama Rina lebih oke, si Geva ini milik Tuhan gitu loh. Nanti apapun apapun informasi dari dokter yang Akan kita terima gitu. kita ya. terima, gue percaya Geva sudah sembuh. Yes. Ya. Bahkan Ya. detik ini pun juga waktu itu gue bilang sama Rina, detik ini juga sudah sembuh. Oke. Gue percaya sudah sembuh. Dan gue memperlakukan si Geva itu bukan seperti anak-anak yang Sakit. sakit. Oh ya benar. Tapi memang si Geva ini nggak, kalau lu bisa lihat instastory gue gitu ya, dia main aja biasa normal aja gitu. Tapi memang, nah pada saat gue menerima informasi itu ya gue lebih sukacita memang pasti gitu ya, di Yes. Tuhan gitu. Dokternya cuma bilang ini bisa sembuh 2 tahun dia bilang. 2 tahun, tapi kalau mau lebih cepat bisa setahun, tapi jangan banyakkan gerak. Nah, harus banyak istirahat biar cepat itunya pembengkakannya turun katanya gitu. Oh, oke. Tapi gue lebih percaya lagi bahwa hari Sudah ini juga sembuh. Geva sudah sembuh. Yes, amin. Ya. Karena memang ada tertulisnya seperti itu. Jadi memang ya gue percayanya itu. Nah pas banget tuh kan, lu tadi bilang ada tertulis. Nah ada nggak sih firman Tuhan yang sangat meneguhkan lu selama proses ini? Gitu yang selalu lu ingat, selalu lu yang meneguhkan renungkan. banget ya. Yes, bener banget. Yang pasti tadi ya soal biru-biru Kristus ya. Iya. Geva sudah sembuh. Dan yang kedua itu yang gue pegang itu ya di Filipi 4 ayat 13. Ya. Yang dibilang segala perkara dapat kutanggung Kutanggung. dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya. Jadi gue percaya gitu ya, setiap masalah yang gue hadapi gitu ya, gue percaya Tuhan selalu ada di dalam diri gue. Ya, Tuhan Yes, selalu amin. menyertai gue gitu Amin, ya. amin. Jadi apapun masalah yang sedang terjadi gitu ya, Ya. baik lagi jangan salah fokus. Tuhan tuh sebenarnya nyata gitu ya. Janji Tuhan sebenarnya lebih nyata dibandingkan apa yang kita lihat gitu loh. Janji Tuhan lebih nyata daripada apa yang kita lihat. Betul. Masalah yang kita lihat. Betul, ya. Sam, betul. Wow. Itu yang sangat menjadi pegangan gue dan Rina gitu ya. Ya. Jadi segala perkara yang sedang kita alami, Tuhan pasti menyertai kita. Pasti. Memenangkan kita bahkan. Berarti lu nggak perlu lagi worried sama masalah lu, Yes, betul. karena masalah lu sudah ditanggung dalam Kristus ya. Betul, betul. Dan sebenarnya ending dari semua masalah lu itu adalah lu mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan. Betul banget. Sebenarnya dari awal gua metanoia gitu ya. Ketika gua tahu kasih karunia Tuhan itu, kebaikan Tuhan banyak sekali yang terjadi di hidup gua. Ya. Termasuk si Geva ini. Oke. Gitu ya. Masalah terbesar itu ya dalam hidup gua si Geva ini. Masalah-masalah yang kemarin menurut gua nggak terlalu berat karena anak ya. Ya. Tapi memang ternyata Tuhan sudah menebus kesembuhannya di kayu salib. Gitu. Wah, luar biasa banget Mantep ya. banget ya, kita diteguhkan bahkan hal yang kelihatannya nggak mungkin yang udah divonis sama dokter, tapi ternyata juga Tuhan tuh Iya. kesembuhannya tuh nggak mandang, nggak mungkin nih, nggak bisa nih, pasti seumur hidup, tapi nggak ya. Iya. Bahkan makanya sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat dengan para dokter yang luar biasa ya, diagnosa yang dokter berikan itu sebenarnya juga bisa membuat kita lebih aware ya. Iya, Tapi memang firman Tuhan itu jauh lebih kuat gitu. Kalau memang kita harapkan adalah mujizat ya, Betul, betul. ya kan? Ya bisa sembuh dengan treatment yang dokter anjurkan. Tapi kalau memang Tuhan bilang kebaikannya Tuhan itu selalu baru setiap hari, ya berarti besok tuh mujizat. Betul, Besoknya betul. lagi mujizat. Amin. Gitu ya. Gue dikuatin banget sih. Iya, benar banget. Dan ketika gua sedikit. Iya, iya. Dan ketika gua memperlakukan Geva sampai segitunya gitu ya, gua semakin sadar gitu akan kasih Tuhan memperlakukan gua juga yang sama. Ketika gua pengen Geva sembuh, Tuhan juga pengen Lu gua keuangan kesembuhan. Tuhan juga pengen gua sembuh, keuangannya bagus. Gitu. amin. Jadi Yes. mengingat kasih Jadi Bapa mengingat lagi kasih ya. Bapa gitu. Ketika gua memperlakukan Geva seperti itu, gua percaya Tuhan juga memperlakukan gua seperti itu. Iya, waktu lu tahu betapa sayangnya lu sama anak lu jadi ingat betapa sayangnya Betul. Tuhan sama. Betul, itu sangat, aduh, Amazing ya, luar biasa ya Tuhan Sebenarnya ya. gue itu gue kalau ngomongin anak sama Tuhan gue pasti agak-agak mengandung bawang gitu ya, mengandung bawang gitu. Iya, Gitu iya, ya. Iya. Gitu Emang Tuhan baik ya. Yes.
Tuhan sangat baik. baik. Tuhan Gua sangat baik. gua dengar waktu Geva sakit kita beberapa teman pelayanan kita support doa Iya. sepakat kesembuhan Geva. Cuman sejujurnya waktu itu tuh waktu itu gue ngobrol sama Adeta ya, kan gue denger dari dia. Waktu itu gue nanya sama dia, lu tau nggak kalau gue jadi posisi Bobby, gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin gitu. Karena waktu gue sakit, gue fit sama kesembuhan gue sudah sembuh. Tapi waktu yang sakit adalah seseorang yang memang orang ini sebenarnya belum bisa percaya, belum bisa bilang aku yakin ya. Betul. Karena masih balita banget kan. Itu yang jadi apa namanya struggle gua. Ya kan. Jadi terus ya akhirnya gue pikir pasti sembuh lah. Karena memang gue jujur secara logika gue nggak tahu bagaimana ya kalau misalkan Sharon sakit, yaudah yuk kita jenguk yuk, kita ajak ngobrol ya kan, pasti sembuh. Nah kalau Geva kan, ya berarti yang benar-benar harus kuat Orang tuanya. lu sama Rina ya. Dan puji Tuhan tadi yang lu bilang Filipi 4 ayat 13 ya, itu meneguhkan lu dan menguatkannya. Luar biasa. Betul. Tuhan baik ya. Yes, benar banget. Jujur semakin gua diingatkan. dikuatin sama cerita lu, Rina, Geva, luar biasa gitu. Diteguhkan banget sih. Betul. Dan gue juga sangat berterima kasih juga sama rekan-rekan GKKD Solters atas support doa dan support yang lainnya gitu ya. Ya. Jujur gue sangat terbantu gitu ya atas support dari rekan-rekan juga. Gue sangat melihat teladan gitu ya. Gue sangat melihat ada kekeluargaan gitu ya di sini gitu ya. Gitu sih. Luar biasa Tuhan ya. Sangat dikuatkan ya hari ini ya. Jadi kita semua nggak perlu worried ya. Tuhan akan kirim orang, Tuhan akan kirim firman Tuhan melalui orang menguatkan lu. Yes, betul. Materi yang kita butuhkan, segala macam yang kita butuhkan, Tuhan pasti siapkan ya. Gue bisa merasakan itu ya karena gue memperlakukan Geva seperti itu. Iya. Ketika Geva sakit, yang nggak tenang tuh gue. Berarti kalau ketika lu kenapa-napa yang Ketika nggak tenang, gue kenapa-napa, gue yakin Bapak gue yang di surga itu Nggak nggak tenang tenang ya? juga. Dia tuh selalu memberikan nggak sabar buat, kasihnya luar biasa emang. sama kayak lu ketika Geva sakit, lu nggak sabar buat ini anak harus sembuh. Betul. Sama kayak ketika lu sakit atau lu perlu sesuatu, Tuhan pasti nggak sabar Untuk ngasih. menyelesaikan masalah lu. Betul. Oh, luar biasa, keren. Excited ya, Tuhan kita luar biasa ya. Itu buat gua juga, Sharon. Mantap. Ya. Nah, oke. kita Luar udah biasa. ngobrol panjang banget, kita Ya. udah dikuatkan, diteguhkan juga, kita udah denger sharing yang luar biasa banget. Ya, kita udah dengerin Bang Bobi ya, dari awal masuk Solters ke komunitas sampai ketemu Karina, berteman hidup sampai punya anak Geva, lalu Keluarga yang diberkati ya. Ya, ada masalah dan tadi kesaksian yang menguatkan kita, kebaikan Tuhan yang dialami sama keluarga lu. Mujizat Tuhan, kebaikannya semua menguatkan kita. Yes. Dan kita pasti percaya teman-teman yang dengar, yang nonton, apapun masalah teman-teman pasti dikuatkan ya. Dan ingat bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Tuhan nggak pernah Kebaikannya kasih karunia. Yes, betul. Oke. Sekarang waktunya kita untuk main apa kita hari ini? Tebel. Nah, lu Apa tahu tuh? nggak Tebel. Apa itu tuh? Tebel apa yo? Kira-kira apa yang came up di pikiran lo saat dengar kata Biasanya tebel? kalau tanggal 25 tuh tebel. Oh, itu gajian. Ya. Dompet tebel gitu ya. Tebal adalah Tebak Bible. Oh, aduh. Oke, namanya adalah tebak Bible. Lu tahu lah ya. Enggak tahu. Gak tahu. Belum Oke, tahu. gua jelasin aja cara mainnya gimana ya. Emang nggak usah dijelasin gimana? Nanti dia nggak bisa main dong. Iya. Gimana sih? Oke, dijelasin ya. Jadi kita akan tebak Bible. Jadi akan ada satu ayat Alkitab yang akan disebutkan oleh Bang Sambang, dan ayat itu hanya akan disebutkan setengahnya aja. Kenapa? Karena setengahnya lagi sudah dituliskan di sini, yang akan lu pegang. Oh. Oke. Berarti gua hanya melanjutkan ya? Iya. Iya, melanjutkan. Jadi misalnya ia yang kaya rela menjadi miskin. Nah, lu tebak tuh kira-kira Iya. Kak Sambang
ngomong apa, nanti lu pilih dari kata-kata yang ada di situ. Yang ada di sini nih random ya. Ini nggak berurutan. Nggak berurutan. Oke. Dengan apa yang gue sebutkan ini. Nah, kita udah siapin lu juga earphone-nya jadi bisa dipasang Oke. dan lagunya udah dipilih sama tim kreatif pasti kencang banget jadi lu nggak bisa dengar. Jadi lu akan Ya. tebak. Benar. Ini ada lagunya ya. Jadi di sini nggak ada gimmick ya. Enggak. Kita Oh, ini- seriusan. Oh ini hostnya nyata nih nggak ada. Nggak ada suaranya nih. Enggak. Apa? Nggak. Ini ada. Oh, udah tim kreatif udah dinyalain? Udah ya. Udah makan, Bang? Udah makan? Ya, nggak dengar gue. Oh, bener gak? Nggak. Udah Oke. pasti nih masuk ya. Pasti ya. Sudah. Udah ya. Udah, oke. Oke. Bisa dilihat ya. Volumenya udah digedein full. Tadi dia bilang udah dicoba tapi dia denger gini. Hah? Volumenya udah oke? Udah oke. Udah bisa Udah. dilihat, Bang? Hah? Udah oke nih berarti ya. Kita Ya. mulai aja gamenya dari sekarang ya. Yuk, kita mulai. Sikat ya. Sik. Oke. Nanti kalau misalkan Sharon angkat jempol sama gua angkat jempol. Tandanya Dia nggak denger. dia nggak denger. Oke. Oke aja, oke. Oke. Siap ya. Bosnya agak munduran dikit nih. Oke, Bang. Oke, Kak. Ayo kita mulai. Pertama nih ya. Iya, pertama. Hati yang gembira adalah obat. Sekali ya. Ayo. Masih bisa. Ayo. Orang yang menajamkan samanya. Oke. Soal kedua. Lanjut. Iya. Iya aja ya, bener atau enggaknya ya. Ntar lu gua ini. Kenapa? Ntar lu nih. Dia nggak tahu kok bener atau enggak. Iya gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali pengulangan. Nomornya ya. Lagi ya, kita ulang lagi ya. Sekali Coba lagi. Oke, sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bang Bobby, lu ngomong dia sama Carilah dia. dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, pilih. Ayo bang. Wih, suara kayak Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yeay. Benar. Bener pun enggak dia nggak tahu. Oke. Yang penting dia pede. Iya, oke. Dia bingung. Mati. Oh, jujur. Ini bener baru anak Tuhan. Karena Tuhan Udah. tuh dalam game saya masih jujur. Udah ya, lanjut. Aman. Nggak tahu, nggak denger. Enggak ya. Ayo lanjut. Udah oke ya audio ya. Oke. Tuhan adalah gembalaku. Oh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nggak tahu bener apa Kita salah nggak ya. tahu. Bener. Oh, iya. Nanti kalau bener Bener. kita bilang salah kali ya biar seru ya. Enggak bener. Oke ya, berikutnya ya. Berikutnya. Besi menajamkan besi. Besi menajamkan, orang menajamkan sesamanya. Nomor 2. Iya, Ya. boleh. Oke. Salah. Suara kecil kayaknya deh. Salah. Enggak Benar, tahu, benar, enggak benar, tahu. benar, nggak benar. tahu. Oke. Nih. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Coba ulang. Sekali lagi. Oke, coba ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kaya. Ayo apa pilih Bang, pilih. Gue berhasil. Berkat Tuhan, susah payah tidak menambahinya. Hei, ada kasih tahu lah. Oh, iya. Benar. Begitu ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Coba dipasang lagi. Lagi. Oke ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ayo. Ayo pilih. Coba ulang. Oh, ulang. Oke. Terakhir ya. Ini agak-agak Oke, fokus banget nih, fokus nih kayaknya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. ulang, Sam.
Nggak bisa. Pilih. Apa ya? Ayo Bapak. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah. Oh salah bener kita bilang nah. Biar seru. Oh biar seru biar seru, bener gak apa-apa, ya, namanya kan? game Iya, biar iya. seru ya. Benar. Oke lanjut ya. Lanjut. Ada lagi lanjut. Ada lagi. Ntar dulu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, ada nggak di sini? Oh gak ngeliat. Menurut kekayaan dan Hafal kemuliaan. ya. Benar. Nggak hafal. Oke lanjut ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan terlalu. Karena dari situ terpancar kehidupan. Wih, Wih. kalian loh hebat. Lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang Hebat banget narasumber kita ya. soalnya kata pertamanya iman. Oh iya Oh iya gitu iya. ya. Terus apa lagi yang lu denger? Hah? Oh berarti benar dia nggak denger. Gue ngetes. Hebat kan? Hebat partner gua nih. segala perkara dapat kutanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan padaku. Wih. Sering ini ya ayat hafalan ya? mantap dibilang mantap. Oke ya. Oke. Oke. Ini lanjut kan nih? Udah oh udah selesai. Sebenernya gue mau kasih tebakan yang lain. Coba. Kalau udah nggak boleh, Oh, nggak boleh narasumber kita nih orang yang luar biasa. Oke udah cukup. Udah. Bisa dibuka. Wih. Wah Bang Bobi Aduh. sering ini ya ayat hafalannya bagus banget nih kayaknya. Oh iya, gua. Oh asik. Yang namanya pondasi keluarga. Oh iya. Harus kuat dengan firman Tuhan. Mantap. Tim salah berapa? Nanti Salah. ditulis aja. Oh nanti dikasih tahu ya. Iya yes, Di mana? pokoknya dari tadi kayaknya bener-bener terus deh. Iya, Paling salah- tadi cuma gue salah beberapa. satu. Iya, Salah satu. kayaknya. Oke, nggak kerasa kita udah main game, kita udah dengar sharingnya, kita udah dengar kesaksiannya yang wah meneguhkan banget ya. Ya Men. benar, luar biasa banget. Tapi sebelum kita closing, Bang Bobi lo ada sesuatu yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang Mungkin ada di Mungkin. kondisi yang sama benar, gitu ya. mungkin di kondisi yang sama. Yang mau gue sampein ya apa yang Bang Auto sampein waktu di rumah sakit ya. Oke. Itu sebenarnya merema juga sih buat gue gitu ya. Satu hal yang bisa gue sampein cuman jangan salah fokus, percaya aja. Ya. Karena yang tadi kita bahas gitu ya. Ya. Ketika gue memperlakukan Geva sampai segitunya, Hmm. Tuhan pun juga memperlakukan gua, lu gitu, rekan-rekan lain juga melakukan hal yang sama. Oke. Gitu sih. Jadi Bapak yang di percaya. dunia aja ya, Bapak yang di dunia aja sayang sama Sayang, anaknya. apalagi Bapak yang di surga. Ih sekarang gue tuh ini bener-bener nih ya, detik ini gue jadi nggak worried sih. Iya, gue hari ini belajar banget kalau ya memang kita harus punya fokus yang benar gitu ya. Betul. Jangan fokus sama masalahnya, karena itu malah bikin masalah jadi lebih besar daripada janji Tuhan yang sebenarnya besar banget buat kita. Nah, fokus sama kebaikan. Iya, benar banget Betul. ya. Kita juga mau nggak ingetin ya, kita mau announce juga ke teman-teman yang nonton, yang diberkati sama Yang dengar via kesaksian. podcast juga ya. Ya, teman-teman yang punya kesaksian yang mau dibagikan, di-share di podcast kita juga bisa hubungin kita di DM Instagram kita Atau- atau bisa komen juga di YouTube ya. channel kita. Nah, teman-teman yang ngalamin kebaikan Tuhan dan mau di-share untuk bisa juga memberkati saudara-saudara seiman yang lain, Yes, bener siapapun banget. yang mendengar dan nonton podcast kita. Thank you banget ya Bang Bobi udah memberkati Thank you kita banget, thank you, hari thank you, ini. Thank you waktunya balik kantor loh. Oh Ya. iya, Langsung aduh, kesini. terima kasih banyak, sangat Terima kasih. diberkati. Terima kasih juga, Sangat terima kasih diberkati. juga. Gue sangat diberkati banget, Yes, sangat bener banget. sangat dikuatkan Terima kasih juga, terima kasih gitu. juga. Oke, kayaknya kita udah dengerin kebaikan Tuhan, udah main games, udah seru-seru juga. Kayak kita harus Say goodbye. say goodbye, closing. Jangan lupa untuk follow Instagram GKKD Souters dan
follow, subscribe ya kalau di Iya. YouTube ya, subscribe GKKD Sotters Like, YouTube. komen, share juga video-videonya. Yes, bener banget karena kita percaya saat kita share di sosial media kita pasti semakin banyak orang diberkati gitu Ya, ya. karena kesaksian itu mengalahkan banyak tipu muslihat iblis. Oke. Gitu. Kesaksian lo ya. Luar biasa Bang. Jadi harus di-share Yes, harus ke di-share. saudara, ke teman semuanya. Masih memberkati. Oke, terima kasih buat yang udah nonton, udah mendengar kita, Bang Bobby kesaksian luar biasa. Kita undur diri. Ya, dan minggu depan kita masih ada lagi pastinya di setiap hari Kamis podcast Sotters and Ya, Light. bener banget. Alight. Belum. Belum Pamit dulu ya. Gue tuh kalau dengar Sotters and Light jadi Langsung soalnya pengen- mau alight. Gue lagi di jalan Sotters and Light. Alight. Padahal nggak ngapa-ngapain. Kebawa aja itu. gitu ya. Jadi Yaudah, buat teman-teman yang ngedenger ngelihat gue bilang Sotters and Light, gue baca nyaut Alight. Siapa nih ya? Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Sharon. Gue sama Satria. Thank you so much for watching. See you guys di next episode. Ya oke. Sekarang waktunya. Sotters Sotters and and Light, Light, a light unto your path.